warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channel Emma Berkisah. Oh ya, jangan lupa ya, jika ini bermanfaat buat teman-teman, subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang terus ya. Sahabat semua, di tahun 2025 ini banyak kejadian yang membuat kita bertanya-tanya apakah kiamat sudah dekat. Bencana alam ada di mana-mana. Manusia semakin jauh dari agama dan teknologi berkembang tanpa batas moral. Apakah ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu? Video ini bertujuan sebagai pengingat jirah untuk kita semua agar dapat meningkatkan iman dan takwa. Pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan penafsirannya dikaitkan dengan fenomena modern sebagai bahan renungan. Konten ini tidak bertujuan untuk menimbulkan kepanikan atau menebak-nebak waktu pastinya kapan ya hari kiamat, tapi karena hal tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mari kita saksikan dengan hati yang terbuka. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia tahun 2025 ini? Di antara notifikasi ponsel yang tak henti-hentinya, target pekerjaan yang seolah tak ada habisnya, dan arus informasi yang deras, pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang berbeda? Sebuah perasaan bahwa waktu berjalan begitu cepat, seolah 1 tahun terasa seperti sebulan, sebuah kegelisahan melihat bagaimana nilai-nilai terasa bergeser, dan fitnah menyebar semudah membalikkan telapak tangan. Anda tidak sendiri, perasaan itu bukanlah tanpa alasan. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Muhammad telah memberikan kita petunjuk. Beliau tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Beliau telah mengabarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, bukan untuk menakuti, tapi agar kita waspada, agar kita mempersiapkan diri. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan menelusuri kembali sabda-sabda beliau dan mencoba melihatnya melalui kacamata dunia modern kita di tahun 2025 ini. Inilah tanda-tanda kecil hari kiamat yang mungkin sudah muncul di sekitar kita tanpa kita sadari sepenuhnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa dalam Islam tanda-tanda kiamat terbagi menjadi 2. Tanda-tanda kecil yaitu Asyuratus Sa'ah As-Sugra, dan tanda-tanda besar yaitu Al-Kubra. Tanda-tanda kecil adalah serangkaian peristiwa dan perubahan sosial yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Jumlahnya banyak, dan kemunculannya menandakan bahwa dunia sedang berjalan menuju penghujungnya. Sebagian besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat. Sedangkan tanda-tanda besar adalah 10 peristiwa luar biasa yang akan terjadi berurutan dalam waktu yang sangat dekat dengan hari kiamat. Jika satu saja dari tanda besar ini muncul, maka yang lainnya akan mengikutinya dengan cepat, seperti buturan tasbih yang putus dari talinya. Fokus kita hari ini adalah pada tanda-tanda kecil, karena inilah yang paling relevan dengan kehidupan kita saat ini, yang menjadi cermin dan pengingat bagi kita semua di tahun 2025 ini. Tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya sangat banyak. Beberapa di antaranya sudah terjadi sejak dahulu, tapi makin nyata di tahun 2025 ini. Yang pertama, banyaknya pembunuhan dan pertumpahan darah. Yang kedua, masjid megah tapi kosong dari jamaah. Yang ketiga, orang yang tak pantas menjadi pemimpin.
Yang keempat adalah bencana alam dan perubahan iklim. Pada tahun 2025 saja mencatatkan rekor suhu terpanas, banjir bandang, gempa, dan kekeringan luar biasa. Apakah ini bagian dari kehendak Allah sebagai peringatan? Contoh nyata tahun 2025, banjir bandang atau banjir besar di Eropa dan Asia, gelombang panas ekstrim di Timur Tengah, gunung meletus di banyak wilayah. Yang kelima, umat Islam dan perang akhir zaman. Rasulullah pernah bersabda, akan datang masa di mana kaum muslimin minoritas dalam kekuatan, tapi bangkit kembali di akhir zaman. Adakah itu saat ini? Palestina, Suriah, dan kekacauan dunia menjadi saksi. Yang keenam, manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda kiamat. Beliau menjawab, engkau akan melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing. Kemudian mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Coba kita renungkan hadis ini di konteks 2025. Lihatlah, di sekeliling kita, di Jakarta, Dubai, Shanghai, New York, gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menyentuh awan. Proyek-proyek megah dibangun dengan biaya triliunan, menjadi simbol kemegahan dan kebanggaan. Hadis ini sangat luar biasa karena menggambarkan transformasi drastis dari masyarakat sederhana, penggembala, menjadi kaum yang bermegah-megahan dengan beton dan baja. Fenomena ini tidak pernah terjadi dalam skala besar sekarang. Dalam sejarah manusia, kita adalah saksi hidupnya. Apakah salah membangun gedung tinggi? Tentu tidak. Tapi yang menjadi tanda adalah perlombaannya, sifat bermegah-megahan, kebanggaan, dan melupakan bahwa semua ini hanyalah sementara. Ketika kita menatap gedung-gedung itu, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudah setinggi apa bangunan amal yang kita siapkan untuk akhirat? Yang ketujuh, waktu terasa semakin cepat. Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga waktu terasa berjalan sangat cepat. Internet super cepat, perjalanan dengan pesawat, dan komunikasi instan, jarak dan waktu seolah runtuh. Berbicara Maka dengan satu orang tahun terasa seperti 1 bulan. 1 bulan terasa seperti 1 pekan. 1 pekan terasa seperti 1 hari. Dan 1 hari terasa seperti 1 jam. Hadis riwayat Tirmizi. Ini mungkin tanda yang paling kita rasakan secara personal. Perasaan baru kemarin hari Senin, tahu-tahu sudah hari Jumat lagi. Rasanya baru kemarin tahun baru 2025. Sebentar lagi sudah mau ganti tahun. Ucapan ini sering kita dengar, bahkan kita ucapkan sendiri. Para ulama menafsirkan ini dalam 2 hal. Pertama, hilangnya keberkahan waktu. Waktu yang kita miliki tetap 24 jam sehari, namun terasa tidak cukup. Disibukkan oleh hal-hal yang melalaikan, oleh scrolling media sosial tanpa henti, oleh rapat online yang tak berkesudahan. Dan yang kedua, secara harfiah dimudahkan oleh teknologi. Di tahun 2025, dengan internet yang super cepat, perlahan dengan pesawat dan komunikasi instan, jarak dan waktu seolah runtuh. Kita bisa berbicara dengan orang di belahan dunia lain dalam sedetik. Semua menjadi instan. Dan percepatan inilah yang membuat waktu terasa begitu singkat. Waktu adalah modal kita yang paling berharga. Ia berjalan maju dan tak akan pernah kembali. Di tengah zaman yang serba cepat ini, sudahkah kita mengisi setiap detiknya dengan sesuatu yang berarti di hadapan Allah?
Yang kedelapan, menyebarnya fitnah, hoaks, dan kekacauan. Kemajuan teknologi memudahkan hidup manusia, tapi di sisi lain, ini bisa jadi fitnah. Kecanduan media sosial, penyebaran hoaks, AI yang menggantikan manusia. Bukankah Dajjal bisa muncul dalam bentuk sistem, bukan hanya sosok? Ini adalah tanda yang paling berbahaya di era digital 2025. Rasulullah bersabda, menjelang terjadinya hari kiamat, akan muncul banyak fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Abu Daud. Fitnah di sini memiliki banyak arti: kekacauan, pembunuhan, subhat atau kerancuan pemikiran, dan yang paling relevan saat ini, berita bohong atau hoaks. Di zaman kita, dengan adanya media sosial, grup WhatsApp, dan sekarang teknologi AI seperti deepfake, membedakan mana yang benar dan mana yang salah menjadi sangat sulit. Sebuah kebohongan bisa disebar ke jutaan orang dalam hitungan menit. Adu domba antar kelompok, fitnah dengan para ulama, penyebaran kebencian, semua terjadi di ujung jari kita. Potongan malam yang gelap gulita, sebuah metafora yang sempurna. Di dalam gelap, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Begitulah kondisi kita sekarang. Dikelilingi oleh begitu banyak informasi hingga sulit melihat kebenaran. Allah memerintahkan kita untuk tabayun atau cek dan recheck. Di era fitnah ini, jangan mudah percaya, jangan mudah menyebar fitnah atau berita. Jadilah pribadi yang cerdas dan bijak dalam menyaring informasi, karena setiap hal yang kita bagikan akan kita pertanggungjawabkan. Yang kesembilan, merajalelanya riba dan zina. Rasulullah bersabda, sungguh akan datang suatu zaman pada umat manusia. Pada saat itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak memakan riba. Kalaupun ia tidak memakannya, ia pasti terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hadis lain, di antara tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari. Dua dosa besar ini sayangnya menjadi semakin normal di zaman kita. Riba telah masuk ke hampir semua sendi kehidupan ekonomi modern. Dari pinjaman online atau pinjol yang menjerat, kartu kredit, hingga sistem perbankan konvensional yang kompleks. Sangat sulit untuk menghindarinya. Bahkan debu-debunya pun bisa mengenai kita. Sementara perzinahan dinormalisasi melalui film, musik, dan gaya hidup permisif. Pacaran yang melewati batas dianggap biasa. Pintu-pintu menuju zina dibuka selebar-lebarnya melalui aplikasi kencan dan konten-konten tidak senonoh yang mudah diakses. Ini adalah ujian keimanan yang berat. Mampukah kita tetap teguh memegang prinsip syariat di tengah gempuran zaman, berjuang mencari rezeki yang halal meski terasa lebih sulit, dan menjaga kehormatan diri meski dianggap kuno? Disinilah letak nilai perjuangan kita. Yang ke-10 adalah pasar berdekatan dan banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Dua tanda ini kita gabungkan karena keduanya mencerminkan budaya konsumerisme dan pergeseran sosial. Rasulullah bersabda bahwa di antara tanda kiamat adalah pasar-pasar akan saling berdekatan. Di tahun 2025, apa artinya ini? Lihatlah, mal-mal megah yang dibangun berdekatan, atau lebih dahsyat lagi, pasar kini ada di genggaman kita. E-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Amazon telah mengubah dunia menjadi satu pasar raksasa yang buka 24 jam. Jarak tidak lagi menjadi halangan untuk berbelanja. Pasar benar-benar telah berdekatan.
Tanda berikutnya, sabda Nabi, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun ariyatun, hadis riwayat Muslim. Ini adalah fenomena yang kita lihat setiap hari. Pakaian yang ketat membentuk lekuk tubuh, bahan yang tipis dan transparan. Secara fisik, mereka memakai baju, namun hakikatnya tidak memakainya karena auratnya masih terlihat. Fashion telah menjadi standar, mengalahkan rasa malu dan perintah agama untuk menutup aurat. Dunia menawarkan kenikmatan tanpa batas melalui budaya konsumerisme dan fashion. Islam tidak melarang kita untuk menikmati dunia, tapi Islam memberikan batasan agar kita tidak terjerumus. Mampukah kita menjadi konsumen yang bijak? Dan mampukah kita menjaga kehormatan dalam berpakaian? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tanda-tanda kiamat terus bermunculan, tapi tugas kita bukan menebak tanggalnya. Tugas kita adalah kembali kepada Allah, perbanyak taubat, amal soleh, dan perbaiki diri. Mungkin kiamat belum tiba, tapi kematian kita bisa saja esok hari. Saudaraku, setelah merenungkan semua ini, mungkin ada rasa takut dan cemas di dalam hati. Itu manusiawi, tapi tujuan utama dari pengetahuan ini bukanlah untuk membuat kita putus asa. Tanda-tanda ini adalah alarm dari Allah, sebuah panggilan cinta darinya untuk membangunkan kita dari tidur panjang kelalaian kita. Ini adalah kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki sholat kita, menambah sedekah kita, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dan mulai serius mempersiapkan bekal untuk perjalanan abadi nanti. Dunia memang sedang bergerak menuju akhirnya. Itu adalah sebuah kepastian. Tapi bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, itu adalah sebuah pilihan. Jangan hanya menjadi penonton pasif akhir zaman. Jadilah aktor kebaikan di akhir zaman. Jadilah cahaya kecil di tengah kegelapan. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin.